Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Keluarga Reza di Kampung. Apa kabar teman-teman online semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, aku share lagi aktivitas aku di siang hari. Jadi, ini aku lagi mau masak untuk bekal suami kerja ya, teman-teman. Jadi di sini menunya tuh simple banget. Di sini aku mau masak ayam bakar teflon nih. Jadi gampang banget ya teman-teman, karena ayamnya sebelum dibakar atau dipanggang ini udah diungkep dulu nih. Jadi ayamnya udah mateng. Kita tinggal dipanggang aja sebentar gitu ya teman-teman. Jadi sambil nunggu ayamnya, ini kan ayamnya agak keras ya teman-teman. Jadi aku bikin sambalnya dulu. Untuk sambal tomatnya ini aku lebih suka bawang merah dan bawang putihnya itu agak kering, digoreng agak kering dulu, baru kemudian kita masukkan cabai dan tomatnya. Ini kalau menurut aku, kalau menurut selera aku, ini lebih gurih, lebih rasa bawang putihnya itu lebih terasa gitu. Jadi lebih enak aja gitu. Nah, di sini aku panggang ayamnya tuh di teflon ya teman-teman. Cuman aku nggak pakai Blue Band atau margarin karena memang aku tuh nggak punya. Jadi aku pakai minyak aja yang ada di rumah. Nah, untuk minyaknya aku cuman pakai sedikit supaya nggak lengket aja gitu. Supaya ayam itu apa ya namanya? Supaya nggak nempel aja gitu di teflonnya. Nah, untuk kecapnya, untuk olesannya itu aku cuman pakai kecap, aku nggak tambahin apa-apa. Ini kecap murni, kemudian aku cuman tambahin minyak sedikit aja supaya kayak warnanya tuh apa ya, enak gitu kalau di ini pakai kecap terus nggak lengket kayak gitu ya. Jadi ayam yang aku pakai yang dipanggang itu ayam bagian paha ya. Ini lebih enak aja kalau dipanggang kalau menurut aku. Kemudian di sampingnya ini aku juga lagi bikin sambal nih. Sambal tomat. Kayaknya kan memang ayam bakar itu lebih cocok, lebih enak itu pakai sambal tomat nih kalau menurut aku. Nggak tahu kalau menurut yang lain gimana nih, karena selera orang itu kan beda-beda ya, nggak bisa kita samakan. Nah, ini untuk ayam bakarnya aku tuh pakai api sedang ya teman-teman, bisa dibilang kecil karena takutnya gosong gitu, karena dalamnya itu kan ayamnya masih agak keras. Aku ambil dari freezer, aku diamkan sekitar 1 jaman ya, tapi ternyata dalamnya masih agak keras. Jadi aku pakai api kecil atau api sedang aja gitu supaya dalamnya juga bisa empuk gitu. Setelah udah agak lama ya, aku balik ayamnya, bisa dilihat ini nggak lengket ya teman-teman. Jadi kulit ayamnya itu nggak nempel, lebih gampang aja kalau dibalik ya. Aktivitas ini aku lakukan di siang hari sekitar jam setengah 10 pagi ya. Ini aku pulang kerja sekitar jam setengah 8, nyampe rumah, terus belanja dulu, terus cuci baju. Nah, sekitar setengah 10-an itu aku mulai memasak ya, sibuk di dapur nih. Sebenarnya aku tuh ngantuk banget ya teman-teman, karena pulang kerja belum tidur juga, tapi harus masak dulu karena suami juga kebetulan berangkat kerja siang. Jadi mau nggak mau ya aku harus masak dulu. Tapi untungnya lebih apa ya, untungnya aku tuh selalu stok atau nyiapin bahan-bahan masakan yang simple. Maksudnya seperti ayam udah aku ungkep dulu, terus ikan atau apa sudah dibumbuin dulu. Jadi kalau misalkan seperti ini, aku pulang kerja, suami harus berangkat kerja, jadi mau masak pun itu nggak terlalu lama gitu ya teman-teman.
Karena kalau ayam itu masih mentah, otomatis kalau kita mau bakar juga kita harus ungkap dulu, karena kita kan bakar ayamnya di teflon ya, nggak di arang. Jadi sebenarnya lebih enak atau lebih rasanya lebih sedap itu kita bakar di arang ya teman-teman. Cuman kalau menurut aku bakar di arang itu butuh waktu yang lama. Kita harus bikin arangnya tuh hidup dulu gitu, maksudnya harus nyala dulu gitu, karena memang aku orangnya nggak sabaran, aku nggak mau ribet, udah ngantuk juga, jadi ya aku bakar teflon aja gitu. Ya emang ini udah kebiasaan aku ya teman-teman, kalau kita pengen ayam bakar kita pakai teflon, kalau enggak aku selalu pakai oven gitu. Jadi kadang aku pakai ayam di oven, ayam bakar teflon kayak gitu sih, karena aku lebih tipe orang yang lebih suka simpelnya gitu. Karena kalau zaman sekarang kan mau bikin ayam bakar juga nggak harus pakai arang ya. Kalau dulu mungkin ayam bakar pasti pakai arang. Nah kalau zaman sekarang bikin ayam bakar pun simple, bisa kita manfaatin teflon atau kompor, pakai kompor gitu aja ya teman-teman. Oke, sambil nunggu ayamnya matang ya, aku masih bolak-balik ayamnya aja nih. Aku ke belakang rumah, aku mau ambil sedikit daun kemangi sebagai lalapan untuk pelengkap si ayamnya tadi, ayam bakarnya tadi ya, karena suami juga udah request nih, udah minta dikasih lalapan kemangi. Jadi karena di belakang rumah itu tanaman kemanginya udah subur, udah ada hujan nih, karena udah ada hujan jadi kemanginya itu banyak yang muda nih teman-teman, jadi enak aja kalau buat lalapan, apalagi langsung petik dari kebun ya, nggak beli di pasar. Mungkin kalau beli di pasar kan nggak semuanya muda, banyak yang tua juga kan, tapi ini kalau petik sendiri di kebun sendiri, otomatis kita ambil yang daun mudanya, kalau yang tua nggak bakal kita ambil kan, kayak gitu. Nah jadi teman-teman, setelah aku petik daun kemanginya, kemudian aku rendam, aku cuci, aku olesin ayamnya pakai kecap yang tadi. Jadi murni kecap, cuman aku tambahin minyak aja ya sedikit teman-teman, supaya nggak lengket di ayamnya sama nempel di teflonnya gitu. Ini menu yang super simple kalau menurut aku ya, karena ayamnya udah berbumbu, kita tinggal olesin kecap aja, nothing ya, nggak ada apa-apa. Mudah mudah gitu masak seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita itu tambahin sambal kesukaan kita, entah mungkin teman-teman online itu lebih suka ayam bakar sama sambal kecap atau ayam bakar sama sambal dabu-dabu gitu, karena selera masing-masing orang itu nggak sama, jadi kita masak sesuaikan dengan selera kita ya teman-teman. Nah di sini selain ayam bakar, aku juga mau kasih tambahan lauk nih teman-teman. Jadi aku mau goreng tempe. Untuk tempenya aku goreng biasa aja tanpa tepung ya. Aku goreng tanpa tepung, aku potong-potong tempenya, aku kasih bumbu. Untuk bumbu tempenya ini simple banget, aku cuman pakai bumbu bubuk ya. Jadi kalau seperti ketumbar bubuk, kunyit bubuk, garam, udah gitu aja sih, simple aja, nggak usah aneh-aneh, nggak usah neko-neko. Itu pun rasanya udah enak banget kalau menurut kita. Udah berasa, udah meresap gitu bumbunya ya. Setelah ayamnya matang nih teman-teman, aku sisihkan ayamnya, aku taruh di tempat di piring, kemudian aku goreng tempenya nih. Nah setelah semuanya udah matang, udah selesai, nah ini aku saatnya ambil nasi supaya nggak terlalu panas ya teman-teman. Jadi di sini aku ambil 2 piring nasi.
Yang satu ini untuk dimakan suami sebelum berangkat kerja. Jadi makan siang dulu di rumah sebelum berangkat kerja. Nah, sementara yang piring satunya itu mau aku bungkus nih teman-teman buat bekal suami kerja ya. Ya, selalunya itu setiap hari seperti ini ya teman-teman. Kita makan suami makan di rumah, makan siang di rumah, kemudian kita juga bawain bekal suami untuk dibawa di tempat kerja dan dimakan di sana gitu. Nah, ini untuk sambalnya aku masukin di wadah plastik kecil gitu, wadah klip ya, plastik klip kayak gitu. Aku kasih sambal, kemudian aku ambil lalapan, aku masukin lalapannya, terus sambalnya juga aku masukin ya. Nah, nggak lupa juga sama ayam dan tempenya nih teman-teman. Jangan sampai lupa karena memang lauknya kan cuma ayam sama tempe. Jadi kalau lupa bahaya gitu. Masa makan pakai sambal doang sama lalapan kemangi kan? Ya udah, ini aku masukin aja ayamnya di kantong plastik. Ini sisaan masakan aku ya, sambal, tempe dan ayamnya itu masih. Ini bisa buat dimakan makan siang ya sama keluarga. Nah, ini penampakan ayamnya itu gosong-gosong kayak gini ya teman-teman. Nah, ini seperti dibakar di arang, jadi gosong-gosong sempurna nih kalau menurut aku ya. Kalau dibakar nggak gosong itu lucu kan, kayak ini bang bukan ayam bakar gitu. Nah, jadi ini sisaan masakan aku ya teman-teman. Untuk nasinya aku bungkus pakai kertas minyak atau kertas samir ya. Kenapa aku nggak pakai lunchbox tiap ngasih bungkus atau bekal buat suami? Karena suami yang minta nih teman-teman. Suami minta dibungkusin pakai kertas aja. Kenapa? Karena kalau udah dimakan kan bekasnya dibuang kan, nggak perlu. Kalau bawa lunchbox itu pasti otomatis dibawa pulang lagi nih teman-teman kan. Dan katanya tasnya itu penuh kalau bawa lunchbox, lebih praktis bawa kayak gini aja gitu. Ya udah aku turutin aja karena memang perjalanan jauh juga kalau bawa tas berat gitu kan juga kasihan. Nah, di sini untuk bekalnya aku juga bawain buah pir nih teman-teman. Jadi aku bawain 1 buah pir nih untuk dibawa kerja untuk setelah makan nasi terus cuci mulutnya buah nih. Nah, ini suami udah siap-siap ya mau berangkat kerja, udah pamitan juga. Terus sebelum berangkat kerja seperti biasa, kalau suami aku tuh selalu ngecek jalan ya, jalan macet enggak kayak gitu. Karena akhir-akhir ini tuh banyak banget jalan yang diperbaiki nih teman-teman di daerah Kendal sampai Semarang. Jadi rawan macet. Dia selalu ngecek dulu sebelum berangkat kerja. Oke teman-teman, sudah dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selalu dukung channel Keluarga Resa di Kampung agar terus berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk membuat video setiap harinya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.